Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur, pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan namanya, Dia yang sungguh mengasihi kita dan yang telah menyelamatkan jiwa kita, serta setia memelihara kita. Amin. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan berita hari-hari ini, ya terutama di Timur Tengah sana, kalau tidak salah ini hari kelima perang antara Israel dan Iran, jadi konflik langsung. Ini adalah tanda-tanda zaman. Bapak Ibu, tanda-tanda zaman, tanda-tanda akhir dari segala sesuatu, tanda-tanda dari kedatangan Tuhan kembali, itu adalah Israel. Ya, kita tidak bisa mengabaikan Israel karena Allah tidak mengabaikan Israel. Dan apa yang terjadi di Israel hari-hari ini itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Bapak Ibu, sungguh tidak lama lagi Tuhan kita akan datang menjemput kita. Amin. Bapak Ibu siap dijemput? Siap menyongsong kedatangan Tuhan kembali? Mari Bapak Ibu, kita tidak boleh main-main, kita harus benar-benar menyiapkan diri kita. Kita harus benar-benar waspada, berjaga-jaga, supaya tatkala Dia datang kembali, kita menjadi mempelainya yang sempurna, yang akan dibawanya masuk dalam kemuliaan kekal. Mari pada kesempatan ini kita masih akan belajar tentang tubuh Kristus, kita masih akan belajar tentang gereja. Dan pagi ini kita akan membaca dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kita akan meneladani gereja mula-mula. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya berkaitan dengan menyongsong kedatangan Yesus kembali, berkaitan dengan penghakiman yang terakhir Bapak Ibu, mari kita berpikir bersama, kira-kira gereja seperti apakah yang Tuhan kehendaki ya? Kira-kira gereja seperti apakah yang akan berkenan di hadapannya? Pernahkah kita memikirkan dengan sungguh-sungguh pernyataan seperti itu? Kira-kira apakah Tuhan berkenan ya dalam kehidupan saya? Kira-kira apakah saya telah menjadi pribadi seperti yang diinginkan Dia atau tidak ya? Nah, berbicara tentang gereja, apakah gereja yang dikehendaki Tuhan adalah gereja dengan gedung yang megah, dengan fasilitas yang mewah, gereja dengan gedung yang memiliki layar lebar yang sangat bagus,
Atau gereja dengan pencahayaan yang canggih, gereja dengan sound system yang terbaik seperti itu? Ataukah gereja yang memiliki banyak kegiatan setiap minggunya? Atau gereja yang memiliki banyak program untuk dikerjakan bersama-sama dengan jemaat? Ataukah Tuhan menghendaki gereja yang tradisional, gereja yang sederhana, gereja yang tidak macam-macam dengan fasilitasnya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya memperhatikan di tengah begitu banyaknya model gereja masa kini, mulai dari gereja modern, mulai dari gereja kontemporer, hingga gereja tradisional, saya menemukan ada banyak orang yang merasa tidak sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh terhubung dengan sesama orang percaya lainnya. Ini masalah yang saya perhatikan. Di antara orang-orang yang hadir di gereja, mungkin ada yang merasa, atau mungkin kita melihat, masih banyak orang yang merasa sendiri, yang merasa kesepian. Kenapa? Karena tidak begitu mengenal sesama orang percaya lainnya, tidak juga begitu dikenal oleh orang percaya lainnya. Kiri kanan tidak saling kenal, mungkin tahu sedikit, tapi menyapa hanya sedikit, tidak benar-benar memiliki hubungan seperti itu ya, nggak ada koneksi. Hanya orang-orang tertentu aja yang kelihatan akrab, tetapi tidak semuanya merasakan kedekatan yang sama. Banyak juga di antara orang-orang yang aktif melayani Tuhan, ikut banyak kegiatan, tetapi mengalami kekeringan secara rohani, seolah-olah kehilangan persekutuan yang manis dengan Tuhan, kehilangan sukacita keselamatan mereka. Dan saya juga melihat banyak orang sekarang sungguh-sungguh merindukan, sungguh-sungguh haus akan sebuah komunitas, sebuah persekutuan, ya gereja yang nyata kasih di dalamnya. Gereja yang firman-Nya itu hidup, gereja yang persekutuannya sungguh-sungguh memberkati mereka, yang persekutuannya sungguh-sungguh menguatkan satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya adalah, di mana kita dapat menemukan model gereja yang seperti itu? Model gereja yang seluruh jemaatnya itu terhubung satu dengan yang lainnya. Akrab, saling menyapa, hidup bersama, berdoa bersama, melayani bersama, saling berbagi. Di manakah kita menemukan model gereja yang ketika beribadah, ibadahnya itu sungguh-sungguh tulus, ada penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada doa yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Allah. Di manakah kita akan menemukan model gereja yang seperti itu? Ya, saya masih melihat juga seringkali ibadah kita tidak fokus, kita sibuk dengan sesuatu yang lain selain Tuhan. Saat menyanyi, saat memuji kita dingin, ya. Kita enggak benar-benar menaikkan pujian dengan penghayatan. Asal nyanyi, tetap terasa kering, pikiran dipenuhi dengan masalah yang belum diselesaikan sepanjang malam. Saudara, di manakah kita menemukan model gereja di mana jemaatnya semua saling terhubung, akrab, dekat, saling hidup bersama, saling memberkati. Di mana kita menemukan model gereja yang ibadahnya kusyuk, yang ibadahnya tulus, murni. Di mana tiap pribadi benar-benar memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, penyembahan hidup, penyembahan yang hidup dan doa yang sungguh-sungguh dinaikkan dengan iman kepada Allah. Bapak Ibu, saya memperhatikan ternyata jawabannya kita tidak perlu menciptakan model gereja yang baru lagi. Tidak perlu. Ternyata Tuhan sudah memberikan kepada kita teladan untuk kita ikuti. Itulah gereja mula-mula. Itulah gereja yang pertama yang kita baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 tadi. Gereja mula-mula adalah gereja yang lahir
bukan dari konsep marketing seperti sekarang ini. Saudara, kita lihat gereja sekarang ini, gereja maju karena apa? Karena konsep-konsep marketing duniawi, karena promosi, ya menyediakan gedung yang indah, menyediakan sarana-sarana yang sangat lengkap, berusaha untuk menyenangkan jemaat, gereja menjadi gereja entertain, tetapi tidak dengan gereja mula-mula. Gereja mula-mula tidak lahir karena konsep marketing, tidak. Gereja mula-mula juga tidak lahir dari strategi kepemimpinan, dari karisma, tidak sama sekali. Maaf Bapak Ibu, saya batuk mulai Rabu yang lalu. Ya, gereja mula-mula tidak dilahirkan karena hal-hal duniawi, sama sekali tidak. Gereja mula-mula itu dilahirkan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Gereja mula-mula dilahirkan oleh pemberitaan firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa. Ini yang perlu kita pahami, tidak seperti gereja sekarang ini. Mari Bapak Ibu, kita membayangkan sejenak suasana gereja mula-mula. Ketika Petrus bersama dengan teman-temannya, ada 120 orang murid pada waktu itu, pada waktu Pentakosta. Lalu selesai dia berkhotbah, ada 3.000 jiwa yang bertobat. Ada 3.000 jiwa yang bertobat. Mereka bukan hanya bertumbuh secara jumlah, sama sekali tidak secara jumlah. Tetapi mereka juga bertumbuh dalam kasih. Mereka bertumbuh di dalam persekutuan. Mereka bertumbuh di dalam kesatuan. Padahal gereja mula-mula tidak punya gedung Bapak Ibu ya. Tidak punya fasilitas. Tidak punya sound system yang hebat. Tidak punya layar lebar seperti yang kita punya sekarang ini. Tidak punya organisasi yang resmi. Tidak punya. Tetapi mereka hidup sebagai tubuh Kristus. Amin. Mereka hidup sebagai keluarga rohani. Mereka hidup di dalam kasih. Mereka hidup di dalam kuasa Allah yang sudah menyelamatkan jiwa mereka. Seringkali berbeda dengan gereja sekarang. Punya gedung, punya fasilitas, sound system bagus, tetapi di antara sesama orang percaya kurang menyadari bahwa sebenarnya mereka adalah keluarga rohani. Bahwa mereka adalah anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu, kalau kita paham bahwa gereja adalah tubuh Kristus, kita tidak mungkin mencintai Yesus tanpa mencintai tubuhnya. Amin. Amin. Tidak mungkin kita mengatakan, saya kebaktian online saja. Susah. Kalau mau kumpul sama orang-orang percaya, saya ini cinta Yesus tapi saya enggak cinta gerejanya. Yesus baik, gerejanya banyak yang enggak baik. Semua orang akan bisa mengatakan itu saudara. Memang enak ya kalau kita berdoa sendiri. Ya, kita enggak perlu ketemu dengan saudara seiman yang mungkin, maaf ya, karakternya sementara bertumbuh, yang mungkin orang itu sulit dan lain sebagainya. Tetapi saya mau mengatakan, semuanya itu adalah tubuh Kristus. Kita tidak mungkin menerima Yesus tanpa menerima tubuhnya. Amin. Tidak mungkin kita beribadah kepada Allah itu sendiri. Tidak mungkin. Allah telah membaptis kita dengan Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Ini gereja mula-mula. Tidak punya gedung, tidak punya fasilitas, tidak punya organisasi, tetapi mereka hidup sebagai tubuh Kristus. Mereka saling menerima seorang akan yang lain sebagai keluarga rohani. Ini gereja yang dikehendaki oleh Allah. Gereja yang hidup dalam persekutuan rohani
dalam persekutuan tubuh Kristus. Gereja yang hidup di dalam kasih dan kuasa. Gereja yang hidup untuk memuliakan Allah yang sudah menyelamatkan jiwa mereka. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat sejenak ke masa itu. Mari kita melihat kepada gereja mula-mula. Bagaimana gereja mula-mula itu hidup dan bertumbuh, dan bagaimana kita juga saat ini bisa mengalami pengalaman yang sama. Amin. Kita bisa hidup dan bertumbuh sama seperti yang dialami oleh gereja mula-mula. Kita hidup dalam semangat dan nilai gereja mula-mula. Pertanyaannya, maukah kita menjadi gereja yang seperti itu? Mau Bapak Ibu? Mau menjadi gereja seperti yang Tuhan contohkan kepada kita di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau, mari kita belajar bersama-sama supaya kita menjadi gereja yang hidup sebagai anggota tubuh Kristus, gereja yang hidup sebagai keluarga ilahi, gereja yang hidup di dalam kasih dan kuasanya yang besar itu. Yang pertama perhatikan, gereja mula-mula itu adalah gereja yang bertekun di dalam firman. Bapak Ibu mungkin banyak yang berpikir seperti ini, kok poin-poinnya seperti itu aja ya, kok enggak ada yang baru. Memang Bapak Ibu, ini yang paling penting. Tidak ada yang bisa menggantikan poin ini. Tanpa bertekun di dalam firman, kita tidak bisa menjadi gereja yang bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi gereja mula-mula adalah gereja yang bertumbuh di dalam firman. Kita baca lagi ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Inilah rahasia pertumbuhan dari gereja mula-mula. Dan sebagaimana gereja mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kita pun juga butuh bertekun di dalam pengajaran mereka. Kita perlu bertekun di dalam firman. Kita perlu bertumbuh di dalam firman. Bapak Ibu, kenapa kita perlu bertumbuh di dalam firman? Karena firman adalah fondasi yang benar dari hidup kekristenan kita. Amin. Kita ini membutuhkan fondasi yang benar. Tanpa firman, kita tidak hidup di atas dasar yang benar. Coba kita perhatikan bagaimana gereja mula-mula yang baru lahir itu. Mereka mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa. Rahasianya bukan karena program, ya bukan karena fasilitas. Rahasianya karena mereka semua haus akan kebenaran. Mereka haus akan firman Allah. Ini rahasianya. Saudara, apa artinya kita punya gedung yang mewah, apa artinya kita punya fasilitas yang hebat, tetapi tidak ada lagi kehausan akan kebenaran firman Tuhan, tidak ada lagi kehausan akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Gedung tidak bisa menolong kita, fasilitas tidak bisa menolong kita, hanya firman Allah yang akan memerdekakan kita. Amin. Hanya firman Allah yang akan menuntun kita ke dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Perhatikan mereka duduk bersama-sama. Mereka mendengarkan para rasul, mengajarkan tentang Yesus, mengajarkan tentang salib, mengajarkan tentang kematian dan kebangkitannya, mengajarkan tentang kasih karunia, mengajarkan tentang hidup yang baru di dalam Kristus. Ini pengajaran para rasul. Dan kita melihat bagaimana mereka bertekun, artinya apa? Mereka tidak bosan, saudara. Bapak Ibu tidak bosan mendengarkan firman Tuhan? Amin. Mereka tidak bosan, mereka tidak menyimpang dari kebenaran. Mereka tidak berhenti haus akan firman Tuhan. Ini kuncinya. Bapak Ibu bayangkan suasana itu ya, setiap hari loh, bayangkan setiap hari mereka berkumpul. Mereka tidak membahas masalah ekonomi, mereka tidak membahas masalah politik, tetapi mereka berkumpul untuk
mendengar firman Tuhan, belajar Alkitab untuk mendalami kebenaran tentang Yesus Kristus, kebenaran tentang keselamatan jiwa mereka, kebenaran tentang hidup baru di dalam Yesus. Mereka bertekun. Bapak Ibu, firman itu bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dihidupi setiap hari. Amin. Untuk dihayati, untuk dikerjakan setiap hari. Bukan hanya dicerna secara intelektual, tetapi firman harus membentuk hati kita, membentuk gaya hidup kita. Dan itu adalah firman Tuhan. Itulah pengajaran para rasul yang sekarang kita miliki sebagai kitab suci. Yang kita miliki Alkitab yang adalah firman Allah. Tanpa firman Allah yang sejati, tanpa firman Allah yang murni, kita akan binasa. Amin. Kita tidak bisa bertumbuh dengan baik, tidak bisa bertumbuh dengan sehat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mengapa kita butuh seperti gereja mula-mula bertekun di dalam firman? Karena di dalam firman Bapak Ibu, gereja itu menemukan arah hidupnya. Karena hanya di dalam firman gereja itu menemukan identitasnya yang sejati. Tanpa firman Allah, kita sama sekali tidak tahu kemana arah hidup kita. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana identitas kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Bapak Ibu, pengajaran para rasul, pengajaran Alkitab bukan pengajaran manusia loh ya. Bukan filsafat-filsafat dunia ini, tetapi pengajaran firman yang murni itu adalah dasar dari gereja. Nah, disinilah gereja akan tahu siapakah mereka yang sesungguhnya. Bapak Ibu, kita tahu siapakah kita yang sesungguhnya, kita tahu dari firman Tuhan. Amin. Kita adalah umat yang ditebus. Kita adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Kita adalah milik kepunyaan Allah. Kita adalah tubuh Kristus. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari firman Tuhan. Itulah identitas kita yang sesungguhnya. Kita adalah keluarga rohani. Dari Alkitab kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Bapak Ibu, Alkitab memanggil kita untuk hidup kudus. Amin. Alkitab memanggil kita untuk hidup di dalam kasih. Alkitab memanggil kita untuk hidup menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan Allah kita. Dan Alkitab juga menunjukkan kemana kita akan pergi, kemana hidup ini akan berhenti Bapak Ibu. Apa tujuan hidup kita? Itulah hidup kekal bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Amin. Semua kita ketahui dari firman Tuhan. Dan gereja yang tidak membangun dirinya di atas dasar firman Allah yang hidup ini, di atas dasar pengajaran para rasul, dia akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang palsu. Diombang-ambingkan oleh perasaannya sendiri, diombang-ambingkan oleh budaya zaman ini. Sehingga banyak orang yang pada akhirnya tergelincir dan meninggalkan kebenaran, meninggalkan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, inilah kehidupan gereja mula-mula. Gereja yang bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Gereja yang bertumbuh di dalam firman Allah. Coba kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Inilah firman Allah yang dimaksud. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Mari Bapak Ibu, seperti gereja mula-mula bertumbuh di dalam firman.
bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mari kita menjadi jemaat Tuhan, gereja yang terus bertumbuh di dalam firman, bertekun di dalam pengajaran para rasul, bertekun di dalam pengajaran yang alkitabiah. Karena segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, tulisan itulah yang bermanfaat untuk mengajar kita. Ya, untuk menyatakan kesalahan kita. Jadi ukuran benar salah itu adalah firman Allah. Untuk memperbaiki kelakuan kita, standar moral kita itu adalah firman Allah. Untuk mendidik kita dalam kebenaran, artinya firman Allah itulah kebenaran. Dan dengan firman Allah, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Ukuran kebaikan itu adalah firman Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah sebagai gereja kita terus bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan? Terus bertumbuh di dalam pengajaran yang alkitabiah? Ataukah kita lebih tertarik pada motivasi-motivasi? Atau kita lebih tertarik pada filsafat duniawi, atau lebih tertarik kepada ajaran-ajaran manusia? Ataukah kita lebih tertarik pada hiburan rohani daripada kedalaman kebenaran firman Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mau mengenal kebenaran, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk bertekun di dalam kebenaran itu. Amin. Membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, menyelidiki firman Allah, menyelidiki hukum yang kudus itu. Belajar menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seharusnya seperti inilah gereja yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang tidak pernah bosan, yang tidak menyimpang, yang tidak berhenti bertekun di dalam pengajaran firman. Apakah Bapak Ibu setiap hari masih rajin membaca Alkitab? Apakah masih mau membaca renungan-renungan yang saya bagikan setiap hari? Mari Bapak Ibu, kita bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan. Amin. Yang lebih penting lagi, apakah dalam pelayanan kita, dalam kita memberitakan firman, kita masih setia mengajarkan firman Allah yang murni, firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa ini, ataukah kita sudah mulai mengajarkan tafsiran-tafsiran yang tidak sehat, tafsiran-tafsiran yang menyesatkan, atau bahkan mungkin motivasi-motivasi yang menyenangkan, yang menghibur, atau ajaran-ajaran duniawi yang kosong. Saudara, sedih sekali kalau kita melihat bagaimana gereja sudah diisi dengan para motivator, diisi dengan motivasi-motivasi, opini-opini, atau cerita-cerita kosong yang sebenarnya bukan firman Allah. Mari kita memberi diri kita untuk bertumbuh di dalam firman. Amin. Tanpa kebenaran firman Allah, kita akan kehilangan arah. Kita lupa identitas diri kita yang sesungguhnya. Tanpa firman Allah, gereja akan dibangun di atas dasar filsafat manusia, di atas dasar emosi yang rapuh, yang tidak akan bertahan ketika menghadapi hari penghakiman. Mari Bapak Ibu kita tetap terus bertekun di dalam firman Allah. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu, gereja mula-mula adalah gereja yang hidup di dalam persekutuan yang sejati. Kita membaca tadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 bagian B. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Coba kita lihat ayat yang ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow, luar biasa. Gereja mula-mula, gereja yang hidup di dalam persekutuan yang sejati. Bapak Ibu, berbicara tentang persekutuan itu lebih dari sekedar berkumpul seperti sekarang ini ya.
Banyak orang yang bisa berkumpul tetapi sebenarnya tidak memiliki persekutuan. Contohnya saudara, kalau kita naik angkutan umum, kita kan berkumpul kan di satu kendaraan, tetapi tidak ada persekutuan. Tidak kenal satu dengan yang lain, tidak saling menyapa, mungkin mengangguk sebagai tanda sopan santun, tetapi tidak ada hubungan yang benar-benar akrab, tidak ada. Hanya sekedar berkumpul, tetapi tidak bersekutu. Kadang dalam keluarga yang sudah broken ya, yang sudah pecah, yang sudah rusak, tinggal serumah tetapi hidup sendiri-sendiri. Tidak ada persekutuan. Suami sudah enggak menyapa istri, istri enggak menyapa suami, orang tua enggak akur dengan anak, anak juga tidak menghormati orang tuanya. Ya, seolah-olah rumah itu seperti terminal saja. Tempat mereka pulang, mandi, tidur, sudah sendiri-sendiri, besok mereka pergi sibuk dengan urusan masing-masing. Sampai rumah sudah masuk kamar, tidak ingin menyapa orang tuanya, tidak ingin duduk bersama dengan anaknya, tidak berdiskusi, dan tidak melakukan aktivitas bersama. Itu namanya hanya berkumpul, tetapi tidak memiliki persekutuan. Nah, bagaimana dengan gereja kita? Apakah kita sekedar berkumpul? Atau kita benar-benar memiliki persekutuan seorang dengan yang lain? Apakah kita ingin menyapa, ingin berbicara, ya ingin menanyakan kabar, ingin menolong, ingin memberkati, saling berdoa? Apakah kita punya hal yang seperti itu? Bapak Ibu, kata persekutuan itu berasal dari kata Yunani koinonia. Koinonia itu artinya berbagi hidup. Ini persekutuan. Ya, gereja mula-mula tidak hanya sekedar bertemu setiap minggunya, terus berkumpul, tidak seperti itu. Tetapi mereka hidup bersama, dalam arti mereka berbagi hidup. Mereka berdoa bersama, mereka makan bersama. Mereka berbagi beban satu sama lain. Ini yang namanya koinonia. Ini gereja yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak sekedar berkumpul, tetapi acuh tak acuh dengan sesama orang percaya lainnya. Tidak, tetapi berkumpul ia, hidup bersama, berbagi, berdoa bersama, makan bersama, yang memikul beban bersama-sama. Bapak Ibu, persekutuan ini bukan semata-mata karena usianya sama, karena latar belakangnya sama, atau karena hobinya sama. Tidak, karena mereka semua sama-sama percaya kepada Yesus. Karena mereka semua adalah tubuh Kristus, karena mereka telah diikat oleh kasih Allah yang sudah menyelamatkan jiwa mereka. Ini persekutuan yang sejati. Bayangkan Bapak Ibu pada waktu gereja mula-mula ya. Ya, orang yang miskin makan bersama-sama di rumah orang yang kaya. Berikutnya sebaliknya yang kaya juga berkunjung ke tempat yang miskin. Mereka berdoa bersama-sama, mereka rukun akrab bersama-sama ya. Anak-anak, remaja, pemuda kumpul di rumah tangga yang lain, mereka berdoa bersama-sama, makan bersama-sama, itu menjadi kesaksian yang sangat luar biasa. Itu sebabnya saudara, kesatuan yang seperti itu menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan Allah kita. Amin. Orang terheran-heran, bukankah biasanya orang kaya itu sombong, tidak mau membuka rumahnya untuk yang miskin, tetapi di sini mereka saling terbuka. Orang kaya membuka rumahnya, yang sederhana membuka rumahnya, yang miskin membuka rumahnya. Mereka saling berkunjung, mereka berdoa bersama, mereka menyanyikan pujian bersama, mereka belajar firman bersama. Ya. Kadang-kadang kita membuka rumah untuk rayon aja susah ya, yang alasannya rumahku sempit lah. Maaf kalau saya ngomong gitu. Atau rumahku kegedean lah, nanti susah bersihkannya. Tidak ada yang tersinggung ya. Tidak ada yang marah ya.
Gereja mula-mula mereka saling berkunjung. Aku kok kurang temen ya, aku kok kurang akrab sama yang lain. Bilang sama ibu gembala, tante rumah saya besok buat rayon ya, sudah akan kenal banyak orang. Kenal banyak jemaat. Amin. Amin Bapak Ibu. Aku kok kesepian ya. Ketika ada rayon, di mana ya? Datang saudara. Oh itu rayonnya saya. Datang saudara. Tapi saya kemarin ke Pak Ferry Wunder tidak bisa datang. Habis minum obat dari dokter siang tidur, bangunnya 5:30. Sudah telat Pak Ferry. Istri saya bilang, mau makan apa Pak? Aku mau yang panas-panas. Kemana? Cari bakso aja. Haleluya Bapak Ibu. Lihat, orang-orang melihat persekutuan mereka menjadi takjub. Dunia yang terbiasa dengan diskriminasi, dunia yang terbiasa dengan kesenjangan, dunia yang terbiasa dengan keegoisan, tiba-tiba ada muncul satu komunitas yang rela berbagi, yang rela memberi, yang saling melayani, dan tidak saling menghakimi. Itu membawa banyak jiwa untuk kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat Yohanes pasal 13 ayat 35. Hanya dengan bersatu seperti itu kita menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus. Yohanes pasal 13 ayat 35. Ya, demikian firman Tuhan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Makanya tidak heran ya kalau ada orang bilang, katanya anak Tuhan, tapi kok arogan, tapi kok diskriminatif. Katanya anak Tuhan tapi kok tidak adil, kok congkak, kok sombong. Hanya dengan saling mengasihi, kita menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jangan biarkan persekutuan kita hanya sekedar ketemu di hari Minggu. Hanya sekedar berkumpul di hari-hari ibadah, tidak. Tapi jadikan persekutuan kita sebagai relasi yang tulus. Amin Bapak Ibu. Ingat ya, relasi yang tulus. Bukan mendekat karena kita punya maksud-maksud tertentu. Ada sesuatu di balik dari keramahan kita. Tidak, tetapi sesuatu yang tulus. Kita benar-benar saling peduli. Kita mau saling berbagi, saling meringankan beban, menanggung beban seorang akan yang lain. Ingat, tanda-tanda zaman sudah menunjukkan bahwa kedatangannya sudah tidak lama lagi. Biarlah gereja kita mencerminkan kasih Tuhan yang nyata di dalam persekutuan kita. Amin. Ya, mari mulai saling mengenal satu sama lain. Ya, mulai terbuka. Mari kita akrab satu dengan yang lain. Saudara hadir di ibadah-ibadah rayon. Jangan tidak hadir. Tapi aktif. Ingat, semua kita adalah keluarga rohani. Amin. Kita tubuh Kristus di mana Allah mau kita saling mengasihi, saling berbagi untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Yang ketiga saudara, gereja yang hidup, gereja mula-mula adalah gereja yang hidup di dalam doa dan ibadah yang berpusat kepada Kristus. Ya. Ini gereja mula-mula, ayat 42. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 47, ya, ayat 46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir
dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Perhatikan, dalam kehidupan gereja mula-mula, mereka itu memiliki ibadah yang menyentuh hati. Mereka itu memiliki ibadah yang hidup, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, mereka bukan sekedar berkumpul lalu bubar, tidak. Tetapi mereka bertekun di dalam ibadah. Mereka bertekun di dalam doa. Baik di bait Allah secara umum maupun di rumah-rumah secara pribadi ya, secara personal ya. Mereka tetap terus akrab, di gereja mereka akrab, mereka berdoa, mereka menyembah Allah. Di rumah mereka tetap akrab, mereka berdoa dan menyembah Allah. Saudara, kalau kumpulan orang-orang percaya, pasti pusatnya adalah doa, pusatnya adalah ibadah, pusatnya adalah Kristus. Amin. Ya, kalau ketemu yang diomongkan itu adalah firman, pelayanan. Hal-hal rohani kan seperti itu ya. Ya mungkin karena kita secara khusus punya hubungan bisnis itu lain. Tetapi kumpulan kita orang percaya, kita bertemu dalam ibadah, kita bertekun dalam doa, bertekun dalam firman. Ketika di rumah yang diobrolkan adalah firman Tuhan, mengenal kebenaran-kebenaran yang sejati itu. Bertumbuh di dalam hidup ya kerohanian yang sejati itu. Ya, mereka memecahkan roti. Apa maksudnya memecahkan roti? Mereka itu mengingat pengorbanan Kristus di salib. Ini berbicara mengenai perjamuan Tuhan. Ya. Ketika mereka membagikan roti, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Ketika mereka membagikan anggur, inilah darah Kristus yang dicurahkan untuk kita. Mereka memuji Allah bersama-sama dengan hati yang penuh syukur. Artinya Bapak Ibu, ibadah itu bukan rutinitas tiap-tiap hari ibadah, tetapi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Itu gaya hidup kita sehari-hari Bapak Ibu. Ya coba kita membayangkan di Yerusalem pada waktu itu, rumah-rumah jemaat dipenuhi dengan kumpulan orang-orang percaya. Mereka menaikkan doa, mereka menaikkan pujian, mereka menaikkan syukur. Ada kesegaran rohani dalam kehidupan mereka, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sebab pusat hidup mereka adalah Kristus. Kristus yang telah memikul dosa-dosa mereka di kayu salib. Kristus yang telah dibangkitkan untuk pembenaran mereka. Kristus yang telah memberikan Roh Kudus kepada mereka. Kristus yang adalah kepala dari gereja, dari tubuhnya itu. Mari Bapak Ibu, kita membangun ibadah yang menyentuh hati. Kita membangun doa yang tidak berhenti, doa yang terus-menerus kepada Allah yang sungguh mengasihi kita. Kemudian kuasa doalah yang membentuk gereja Bapak Ibu ya. Saya memperhatikan kuasa doalah yang membentuk gereja. Gereja mula-mula adalah gereja yang berdoa. Ya, setiap pergerakan besar yang dicatat di Kisah Para Rasul itu selalu dimulai dengan doa. Sebelum Petrus berkhotbah, mereka berdoa. Sebelum mereka memilih para pemimpin, mereka berdoa. Sebelum mereka mengutus Paulus dan Barnabas, mereka berdoa. Sebelum mereka melakukan segala sesuatu, mereka berdoa. Dan kita melihat Kejadian pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa dikatakan goyanglah tempat mereka berkumpul. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan mereka memberitakan Injil dengan berani. Bapak Ibu kita perlu menjadi gereja yang sungguh-sungguh berdoa. Amin. Memiliki fasilitas itu bagus. Memiliki program itu bagus. Tetapi tanpa doa, semua fasilitas tidak memiliki kuasa. Amin. Tanpa doa, program-program tidak akan memiliki kuasa.
Karena hanya doalah yang menghubungkan kita dengan sumber kuasa itu. Karena doalah yang menghubungkan kita dengan Allah yang memberikan kekuatan dalam setiap pergerakan hidup kita. Tanpa doa kita tidak akan berhasil Bapak Ibu. Doa bukan sekedar aktivitas sampingan, bukan. Doa adalah pilar dari kekuatan gereja kita. Kita banyak menghadapi pergumulan hari-hari ini. Tidak ada cara lain. Jawabannya adalah dengan berdoa. Amin. Kita harus puas dengan doa. Sebab ketika kita berdoa, doa orang benar yang dengan yakin didoakan besar kuasanya. Doa bisa menggerakkan hati Allah untuk menolong kita. Saya sedang fokus membaca kitab 1 Samuel. Bapak Ibu mengenal Samuel, ya Samuel kecil yang akhirnya menjadi hakim yang luar biasa bagi bangsa Israel. Samuel lah yang mengurapi Saul menjadi raja. Kalau Bapak Ibu membaca kisah hidup Samuel, Samuel itu segala sesuatu dijawab dengan doa. Ketika bangsa Israel meminta raja, maka sakit hatilah Samuel. Karena bangsa Israel telah menolak Tuhan, apa yang dilakukan oleh Samuel. Samuel berdoa dan Allah memberikan firman-Nya. Ketika Samuel harus menghadapi sesuatu, Samuel pasti berdoa dan Allah menolongnya. Allah memberikan tuntunan untuk apa yang harus dikerjakannya. Bahkan ketika orang Israel semakin mendesak untuk meminta raja, apa kata Allah dalam doa Samuel? Turuti kemauan mereka, sebab bukan mereka yang kamu tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Karena mereka tidak ingin aku menjadi raja mereka. Apa yang saya mau tekankan? Semua persoalan harus diatasi dengan doa. Amin. Kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong kita, pelindung kita, penuntun untuk kita mengambil keputusan dalam hidup ini. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita masih sungguh-sungguh beribadah dan menjadikan Kristus sebagai pusat dari ibadah kita? Kristus sebagai pusat dari setiap kegiatan rohani kita. Kristus menjadi otoritas atas kehidupan kita. Apakah kita masih bersandar pada doa dalam menghadapi setiap pergumulan kita? Apakah sakramen seperti perjamuan kudus, ya bukan sekedar ritual mingguan tanpa makna, tetapi kita benar-benar mengingat kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita mau menjadi gereja yang memiliki ibadah yang berpusat kepada Yesus dan doa-doa yang tulus kepada Dia yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, gereja mula-mula adalah gereja yang bersaksi lewat kasih dan kuasa Tuhan. Saya membaca ayat 47 bagian B. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari, perhatikan, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, kesaksian gereja mula-mula bukan karena promosi, tetapi karena kehidupan yang otentik dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini yang membuat Tuhan menambahkan jiwa-jiwa dalam persekutuan mereka. Ini realitas yang sangat luar biasa. Tiap-tiap hari perhatikan, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru. Bapak Ibu, jiwa-jiwa baru bertambah bukan karena kampanye yang besar-besaran. Bukan karena poster di media sosial, hadirilah. Pembicara-pembicara yang terkenal, hadirilah, ada door prize. Hadirilah, karena artis, penyanyi ini akan datang, hadirilah. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jiwa-jiwa ditambahkan karena kehidupan gereja itu sendiri mencerminkan kehidupan yang diperbarui di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Itu yang menjadi kesaksian hidup. Bapak Ibu, saya bicara sama teman-teman di STA Jember. Buat brosur itu bagus, buat poster itu bagus, iklan itu bagus, tapi kalau kehidupan akademik kita nggak sehat, nggak menjadi saksi, nggak menjadi berkat, kita nggak akan berhasil. Saudara, posternya bagus, ya iklannya bagus, ketika datang, dalamnya keropos, nggak ada gunanya. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau sekolah kita ini benar-benar bagus, ya mutu akademiknya bagus, kehidupan kampusnya bagus, semuanya bagus. Orang tanpa promosi sudah mempromosikan sendiri. Amin. Orang pasti akan datang. Nah, kalau gereja hidup seperti gereja mula-mula dapat dipercaya oleh Tuhan, perhatikan, Tuhan menambahkan tiap-tiap hari dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu bukan hanya tugas segelintir orang Bapak Ibu. Jangan ditanggungkan pada pundak seorang. Itu tugas kita semua. Amin. Dunia melihat gereja mula-mula sebagai komunitas yang penuh dengan kasih. Dunia melihat gereja mula-mula sebagai orang-orang yang sungguh di dalam ibadah, yang sungguh di dalam menyembah, yang sungguh-sungguh di dalam doa. Dunia melihat gereja mula-mula sebagai gereja yang hidupnya telah diubahkan oleh Injil, yang diubahkan oleh firman. Dan Tuhan sendiri bekerja Bapak Ibu. Tuhan sendiri bekerja. Tuhan yang membawa jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang diselamatkan kepada persekutuan mereka. Amin. Dan dari sini kita melihat bahwa kesaksian mereka itu alami Bapak Ibu ya. Bukan kesaksian yang dipaksakan. Mereka tidak bersaksi karena tekanan, tidak. Tetapi melalui daya tarik kehidupan mereka. Ketika mereka bertemu dengan orang, mereka menunjukkan kasih, menunjukkan kepedulian. Jangan sampai abang seperti ini. Iku sapa sih? Katanya orang Kristen jemaat mana sih? Kok cek pelite ya, kok cek kasare ya, cek sombonge ya, cek arogane ya. Kalau sudah seperti itu, orang gak akan simpatik Bapak Ibu ya. Tapi kalau dilihat, siapa itu ya kok baik ya, kok ramah ya, kok mau memberikan perhatian ya, kok peduli ya. Oh itu orang Kristen, oh di mana ya ibadahnya, oh di sana. Aku kok tertarik datang ya, aku kok melihat ada kasih di situ ya. Saudara, itu kesaksian yang bukan dipaksakan, tetapi kesaksian yang alami. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya kadang kita memang kesaksian harus verbal juga, tetapi kadang kita tidak secara verbal bersaksi ketika orang melihat kehidupan kita, melihat cara kita memperdulikan orang lain, orang bisa tertarik datang. Ya satu waktu saya di satu tempat, saya bertemu dengan seseorang yang berkebutuhan, kemudian kami berbicara, kami bercengkrama, kemudian saya mengatakan, boleh saya mendoakan, cuman begitu saja, boleh saya mendoakan, mau saya doakan, kita doakan Bapak Ibu, saya doakan maksud saya, dan apa yang terjadi? Mereka datang, mereka beribadah bersama-sama dengan kita, amin, amin. Itu kesaksian dari kehidupan, kesaksian yang alami. Ini menjadi sangat penting. Itu di dunia nyata ya. Pengalaman saya juga, saya kan melayani via aplikasi juga ya. Ya pelayanan via media sosial. Setelah saya rajin menyampaikan kebenaran, terus lebih banyak yang mengikuti, sudah mulai ada yang komen, ada yang support, ada yang mendoakan, ada yang ngomong begini, semangat Bang. Haleluya Bapak Ibu. Semangat Bang. Dan saya yakin kalau kita hidup dengan kesaksian yang alami yang seperti itu, Tuhan pasti mempercayakan kepada kita
jiwa-jiwa untuk dituntun, jiwa-jiwa untuk digembalakan, jiwa-jiwa untuk dibawa bagi kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Apakah kita benar-benar menjadi saksi bagi lingkungan di sekitar kita? Apakah hidup kita pribadi lepas pribadi menjadi kesaksian yang nyata? Apakah itu di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau dimanapun juga kita berada? Bagaimana dengan pelayanan sosial kita, dengan kasih kita, dengan kesatuan kita? Bapak Ibu, saya yakin Tuhan itu ingin menambahkan jiwa-jiwa kepada gerejanya. Amin. Jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tetapi Tuhan hanya akan memakai gereja yang hidup di dalam kasih, yang hidup di dalam kuasa. Dan ini gereja yang sejati, gereja yang dilahirkan oleh karena pekerjaan roh dan firman yang hidup, firman yang berkuasa. Mari, ada 4 pilar gereja yang hidup Bapak Ibu ya. Adalah gereja yang berakar di dalam firman Tuhan. Karena iman yang sehat itu lahir dari pengajaran yang benar. Amin. Dari pengajaran yang alkitabiah, dari penafsiran yang sehat, bukan yang sembarangan. Yang kedua, gereja yang hidup adalah gereja yang berakar dalam persekutuan yang sejati. Ya, gereja yang berakar dalam persekutuan yang sejati. Karena kasih Kristus mengikat kita sebagai satu keluarga rohani. Kemudian gereja yang hidup adalah gereja yang berakar di dalam doa dan ibadah Bapak Ibu ya. Karena kekuatan gereja bukan ada pada strategi, bukan. Tetapi berada dalam perjumpaan yang benar dengan Allah yang hidup. Amin. Dan gereja yang hidup adalah gereja yang berakar dalam kesaksian yang hidup. Karena dunia haus akan kebenaran Allah. Karena dunia haus akan terang yang nyata dari kasih anak-anak Tuhan yang otentik. Kasih yang tulus, kasih yang murni yang dapat mereka alami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Mau menjadi gereja seperti gereja mula-mula? Amin. Mari kita bertumbuh dalam firman. Mari kita menjadi gereja ya yang berpusat kepada ibadah dan doa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita menjadi gereja yang benar-benar bersaksi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Sama-sama kita